Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lili Jajuli, NPM 161063102015. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membuat video dari tugas hukum bisnis atau LUB, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil tugas daripada dosen saya. Ya, langsung saja. Tema daripada presentasi kali ini yaitu tentang perancangan Omnibus Law. Ya, memahami perancangan Omnibus Law, konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan penebang permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih suatu norma atau peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai dengan kepentingan. Dan juga Omnibus Law itu ada beberapa hal yang utama, itu hal ini pada akhirnya menghabiskan energi waktu, biaya, dan tujuan yang hendak dicapai tidak tepat sasaran. Ditambah lagi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif. Untuk itu diperlukan terobosan hukum dari pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan regulasi. Dan bagaimana untuk mencapai sebuah perancangan Omnibus Law ini? Untuk mencapainya maka perlu dilandasi dengan regulasi yang kuat. Salah satu negara yang mengadopsi Omnibus Law adalah Serbia. Omnibus Law adalah hukum yang diadopsi pada tahun 2002 yang mengatur status otonom provinsi Vojvodina yang termasuk di dalam Serbia. Hukum tersebut mencakup yudikasi pemerintah provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga. Dan Omnibus Law pun termasuk hal yang baru di Indonesia, walaupun negara-negara ini telah menerapkan seperti Amerika Serikat. Omnibus Law ini dimana di Amerika Serikat itu sudah terapkan pada tahun 1868 ya. Namanya itu The Omnibus Law Aktor Februari 22 1889. Kanada juga pernah menerapkan di pada tahun 1968 sampai dengan 69, Filipina pada tahun 2003, dan 30 negara yang mengadopsi Omnibus Law. Dalam hal ini pelindungan mata personal yang diiris dengan exchange and global information rescue and consumer commerce and data protection. Dan juga beberapa definisi Omnibus Law juga itu dimulai dari kata omnibus, yang mana kata omnibus itu berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya, dimana Black Law Dictionary Net Edition Bryan and Omnibus Law juga itu menerapkan beberapa berkaitan dengan hukum-hukum yang lain berbentuk objek ataupun item sekaligus, termasuk banyaknya suatu hukum yang tercangkup pada dalam Omnibus Law ini. Di dalam hierarki juga Omnibus Law ini berupa tata aturan atau perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Belum memasuki konsep Omnibus Law sebagai salah satu atas dalam sumber hukum. Indonesia terus-menerus dilakukan perancangan tentang meminimalkan suatu konflik atau peraturan, yang dimana untuk mengadopsi beberapa hukum menjadi satu ya Omnibus Law. Sistem hukum Indonesia itu yang mengatur civil law yang menjadi salah satu penyebab belum dilakukannya suatu konsep Omnibus Law. Dari permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk memahami konflik regulasi, tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia
sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan Omnibus Law kemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan pondasi hukumnya. Dan juga Omnibus Law itu bukanlah hal baru di dunia ilmu hukum secara global. Hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat diperlukan untuk membenahi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain hambatan di atas juga memakan waktu yang lama. Dengan konsep Omnibus Law, maka peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat. Akan tetapi beberapa kalangan akademisi juga menilai bila konsep Omnibus Law diberlakukan maka bertentangan dengan asas demokrasi, karena konsep Omnibus Law sebagian kalangan menilai antidemokratis. Akan tetapi pertanyaan terbesar, apakah kita harus terus membiarkan konflik peraturan perundang-undangan ini? Pemerintah itu perlu melakukan terobosan hukum agar mampu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Dan tata aturan Omnibus Law pun itu berada dalam ranah undang-undang di Indonesia sudah harus direvisi dan memberikan ruang untuk mendapat konsep Omnibus Law. Apalagi kondisi saat ini pengambilan kebijakan dapat dengan mudah kriminalisasikan oleh aparat penegak hukum. Pemahaman ilmu hukum aparat penegak hukum mayoritas memakai kacamata positivisme hukum, di mana positivisme hukum itu sehingga sulit untuk membiarkan pengambilan kebijakan. Dalam hal ini pejabat juga untuk melakukan diskresi, selagi diskresi yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan itu berujung pidana karena didakwa melakukan tindak pidana kejanggalan dalam pemerintah atau malah sebagainya. Dan juga tujuan daripada Omnibus Law ini di mana di tengah-tengah masyarakat gitu ya yang kompleksnya ini diwujudkan untuk melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Hal ini dimaksud bahwa masyarakat pun mempunyai tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum antara lain itu menciptakan ketentraman dan menegakkan keadilan. Dan demikian pula hukum yang dirasakan masyarakat ini sendiri gitu ya, atau hukum jalan atau street justice. Masyarakat hukum akan sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum karena mampu memberikan rasa kepastian hukum. Dan juga daripada yang lain, Omnibus Law pun itu merupakan sebuah ironi yang dimana Indonesia sebagai negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asal manusia, keadilan sebagaimana besar warganya, itu sangat mendesak untuk ditiadakannya Omnibus Law. Karena banyak tumpang tindih yang dimana lain itu apalagi buruh gitu ya, cipta pekerja, perpajakan dan lain sebagainya. Persoalan lain bila mana ini tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau menimbulkan korban, dengan kata lain sejauh mana persoalan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan masyarakat pun menganggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dan juga ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan pihak kepolisian. Dapat ditemukan bahwa penegak hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan tingkah laku manusia itu sendiri. Hukum tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Peraturan hukum dimaksud menjadi suatu kontrak sosial dan memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum pun timbul dengan sendirinya seiring peringatan kepercayaan terhadap dengan sendirinya dengan aparatur penegak hukum. Hukum dimaksud bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan bidang-bidang hukum lainnya. Omnibus Law pun yang mana itu nanti bisa diwujudkan bentuk peraturan terpadu atau Omnibus Regulation akan meminimalisir peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tertentu, mencermati sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lainnya.
Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji dari perspektif dari peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus diamandemenkan. Dan juga proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini dikaji teoritis terkait dengan adanya dan berlaku hukum di dalam masyarakat, dikenal sebagai pengembangan hukum atau resbiovening. Kegiatan ini meliputi kegiatan dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari, dan mengajarkan hukum. Pengembangan hukum dibedakan penggunaan hukum praktis dan mengambil hukum teoritis. Pengembangan hukum praktis pun merupakan kegiatan manusia berkenan untuk mewujudkan hukum dalam menyatakan kehidupan sehari-hari secara konkret. Ya, kegiatan ini meliputi membutuhkan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum, refleksi teoritis tentang tataran hukum, yaitu sebagai kegiatan akal budi untuk menciptakan suatu penguasaan intelektual terhadap hukum yang akan diberlakukan di Indonesia yang sedang marak ini, yaitu Omnibus Law. Yakni secara metodologis pun sistematis legisi rasional ini, penguasaan hukum itu teoritis dibedakan dalam 3 jenis berdasarkan tingkat abstraknya atau berdasarkan aturan analisis, level of analysis, yaitu ilmu-ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ada beberapa kelebihan penerapan Omnibus Law itu dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia lain. Itu yang pertama, mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua itu menyelenggarakan kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menjalin iklim investasi. Yang ketiga yaitu pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. Yang keempat, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama. Yang kelima itu meningkatkan hubungan koordinasi atau instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Law yang terpadu. Dan yang keenam itu adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Sedangkan kelemahan Omnibus Law itu yang pertama, membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau di judicial review terhadap kebijakan Omnibus Law regulation yang diterbitkan. Yang kedua itu legislatif merasa dikebiri karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus Law ini tidak melibatkan legislatif. Yang ketiga, akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah. Dan juga itu penataan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep Omnibus Law akan sulit untuk diterapkan di lapangan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Merujuk keadaan konsep tersebut, pelayanan suatu atap harus menjadi model pelayanan yang pemberi izin, sehingga para investor tidak direpotkan atau merasa dipermainkan oleh investor terkait. Tentunya substansi peraturan perundangan ini harus dibuat se-efisien mungkin. Perizinan yang sifatnya tidak perlu dan memanjang birokrasi harus dibatasi. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan perizinan investasi perlu didukung dengan cara pasarnya hukum Omnibus Law tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang disiapkan sesuai kebutuhan. Sistem informasi teknologi tersebut dirangkai untuk terkoneksi antar instansi terkait. Dengan demikian kecepatan pelayanan perizinan investasi dapat maksimal. Ya, dan juga sebelum untuk prestasi ini ada hadis dari surat Al-Hujurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang mana artinya, wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.